salah. Jamku bukan yang salah ini. Ya udah, langsung ke Pak Arif aja ya. Iya. Semoga nggak dimarahin ya. Iya, let's go. Yuk, cepetan. Pak Arif. Waduh, Pak. Maaf banget Pak ini mah. Ini dari mana tasnya Akbar? Ini nih Pak. Yang keringetan kan nih. Udah diam dulu. Ini ada kebakaran. Jam berapa kamu telat? Ini TKP udah mau berangkat. Ambil catat. Bisanya Pak. Push up, spot jam. Squat jam aja Pak. Ini dipakai. Yuk. Jam berapa Pak? 1, 2. Squatnya, ayo. Duh, belum juga mulai, udah kena hukuman deh. Bersama dengan Pak Arif, Komandan Regu yang sedang bertugas kali ini, Kak Rizal dan Tasya langsung diajak untuk melakukan pemadaman api di TKP. Fire trouser atau baju pemadam kebakaran adalah pakaian khusus yang dirancang untuk melindungi petugas damkar dari bahaya saat bertugas memadamkan api. Iya bentar Pak. Iya. Siapa? Dia kan yang lama kan Pak. Dari tadi emang dia yang bikin telat Jangan Pak. banyak ngomong. Udah. Iya Pak, siapa? Udah dipakai semua Akbar sama tasnya. Siapa? Persiapan kita ke TKP. Siap. Go. Let's go. Oh salah, sini. Setelah semua siap, tim langsung menuju TKP untuk melakukan proses pemadaman. Ini bebas. Nah, kaitin. Tasya. Ayo. Naik. Warga UUD, ternyata susah banget, repot apalagi buru-buru. Akbar, kamu turun. Kamu kan belum bisa bawa mobil anak baru. Kan saya inisiatif bawa mobil ini Pak. Udah turun, TKP udah gede itu apinya. Ganti yang operator. Nah, TKP-nya sampai. sekarang kita udah sampai. Warga UD, saatnya kita langsung memadamkan api. Let's go. Bapak, maaf Pak. Ayo dong kasih. Bongkar belakang langsung buka selang. Akbar, gua ke depan. Siap. Kita lihat, ini adalah nozzle untuk memadamkan api. Jadi memang pakai selang seperti ini. Warga UUD, ternyata untuk memadamkan api itu tidak semudah itu, tidak seinstan itu. Ada banyak banget proses-proses dan juga tahapan yang harus dilalui. Dan cuma di ujung-ujungnya damkar, kita bisa belajar sekaligus tahu seperti apa sih dari awal sampai api padam. Pak, mohon maaf nih ya Pak Komandan. Kebakarannya di mana ini? Kebakarannya. Lah, saya kirain kebakaran beneran. Ini kan simulasi supaya Akbar sama Tasa bisa jadi pemadam yang hebat. Makanya harus dilatih dulu. Oh gitu. Ya deh. Pemadaman gak sembarangan. Ya Kita udah, matiin matiin aja. dulu aja, takut gede apinya. Ya. Langsung saja siram bagian api sampai benar-benar padam. Jangan lupa untuk selalu menjaga posisi agar tidak membahayakan. Wih, walau cuma simulasi, muka Kak Rizal sama Kak Tasya tegang banget sih. Semangat kakak! Tasya, tutup air. Yes, dan ternyata warga UUD untuk menjadi seorang pemadam kebakaran itu benar-benar effortnya harus luar biasa. Dan sebuah kesempatan yang sangat luar biasa untuk saya Rizal Akbar dan juga Tasya mendapatkan kesempatan ini hanya di ujung-ujungnya damkar. Warga UUD! Anyway, kita udah ganti baju.
baju. Jadi kalau tadi bajunya coklat, ini 11-12 nih. Kali ini warnanya merah. Enggak ada 11-12-nya. Beratnya 11-12. Soalnya lumayan tebal dan juga berat. Tapi ini udah ada Harnessnya. Ini apa sih Pak? Baju apa namanya Pak? Oh, ini namanya baju untuk penyelamatan, namanya jumpsuit. Jadi setiap pemadam kebakaran dipanggil untuk evakuasi penyelamatan, performanya pakai ini. Anyway, penyelamatan, Rescue. rescue. Jadi kita sekarang ditantang untuk vertical rescue. Pak, ngomongin vertical rescue itu apa sih Pak? Vertical rescue adalah penyelamatan di ketinggian. Ya sudah, warga UUD, mari kita langsung melihat bagaimana proses kita melihat dari vertical rescue yang akan dipimpin oleh Pak Arif ini. Let's go! Pelatihan vertical rescue memang rutin dilakukan untuk menambah skill tiap petugas damkar. Aktivitas ini termasuk dari operasi SAR yang kerap dilakukan. Mengingat teknik penyelamatan ini membutuhkan petugas yang cekatan hingga dibutuhkan fisik dan psikis yang kuat. Warga, tapi ini bener tinggi loh. Jadi memang bener-bener Lebih tinggi dari yang tadi. lebih tinggi dari yang tadi. Jadi bener-bener harus bener-bener diperhatikan safety-nya dulu. Karena memang ini bukan ketinggian yang cuma tingginya segini doang, tapi segini. Oke, sudah siap Kak Rizal? Ya. Saat melakukan vertical rescue, pastikan alat pengaman terpasang sempurna. Sementara itu, posisi tubuh juga harus sesuai dengan medan dan jenis ketinggian yang dilalui. Kerjasama antar tim juga sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan. Ayo, Kak Tasya, bisa yuk! Kencangin ya. Wow. Tahan dulu. Jalan aja ya. Pelan-pelan. Kirinya. Ini didorong ya. Oke. Wah. Wih. Wih. Lemes bos. Masa debunya? Aduh. Kadang ada warga UUD tadi kata masih di atas, wah ini kayaknya berani nih kok Bang, nggak ada takut-takutnya. Mulutku diam, hatiku berisik warga UUD. How do you feel? Percaya nggak percaya? Ini benar-benar nguji nyali banget. Tanganku sampai geter-geter. Pak Damkar, tolong Pak Damkar. Ini ada yang getar Pak Damkar. Mau diapain? 0437 Masuk Taruna Mbak. unit meluncurkan evakuasi hewan liar. 86 unit meluncur evakuasi hewan liar. Sana di monitor. Kita ada TKP yang 2. Setelah tadi penyelamatan ketinggian, sekarang penyelamatan hewan. Oke? Oke, Siap. siap. Meluncur TKP. Let's go! Emang jadi petugas damkar nggak boleh loyo ya. Walau habis capek vertical rescue, kalau ada panggilan, ya tetap cus. Apalagi warga lagi butuh bantuan karena ada tamu tak diundang. By the way, Akbar dan Tasya, ada yang bisa nebak nggak nih? Kira-kira hewan liar yang masuk ke rumah warga itu apa ya? Ya betul sekali. Ini kamu apa? Feeling aku sih buaya. Lah ini buayanya. Ini buaya darat ya. Feeling aku biawak. Soalnya waktu itu rumah aku juga pernah kemasukan biawak. Warga. Oh itu Nih, tuh. lihat sini. Warga UUD. Itu udah rame tuh. Tunggu dulu Akbar. Tasya, siapin alat grab stick apa snap hook. Grab stick. Grab stick atau snack hook? Iya, siapin. Karena ini adalah pengalaman pertama Akbar dan Tasya, maka pendampingan harus dilakukan. Karena bagaimanapun ini tetap berbahaya. Ada nggak, Bar? Nggak ada Pak. Ada. Tasya, kamu lihat nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Warga
UUD ini nih salah satu yang cukup penting yaitu adalah aspek kebersihan. Karena Setuju. Hewan-hewan kayak gitu kan mereka emang cari tempat yang nyaman buat mereka, itu adalah tempat-tempat Ya, yang kotor. ya. Sekarang kita cari kemana lagi? Warga, Ke sebelah. sebelah sana ya. Dari sebelah. Aduh, masih nggak ketemu juga. Pak, Itu. Kamu nyari, Pak. Nyari tempat ularnya ada di atas. Ini berbisa apa enggak? Kita tahu dari mana, Pak? berkisah. Nggak berbisa tapi gede ya. Walau ular ini gak berbisa, tapi memiliki lilitan yang cukup kuat. Dalam sekejap, badan dan tulang kita bisa remuk di lilitnya. Makanya, Akbar dan Tasya harus selalu waspada mode on ya. Pak Arif, kita pakai alat ini pun ularnya terus maju ke depan karena memang ini ukurannya lumayan besar. Tips dari binatang liar itu seperti apa? Salah. Oke, jadi warga UUD ternyata walaupun kita harus mengevakuasi ular ini apa sebagai binatang yang liar, tapi kita harus pastikan bahwa kita tidak melukai binatang tersebut. Jadi baik manusia ataupun hewannya sama-sama aman. Jadi ini agak sedikit sulit ya, karena si ularnya tuh dia ngelilit di si tiangnya, jadi dia kayak nggak mau turun gitu loh. Bisa jadi ini bisa makan. Awas! First time in my life, I'm shaking the snake. Oke. Kamu berani nggak pegang? Pegang palanya, Rizal biar badannya paling. Wait, Maman. Berani nggak? Let's go! Go, Kak Rizal, go! Awas itu di tiang, kamu. Warga. Wih, ternyata buat nurunin ular segede itu bukan perkara yang gampang ya. Karena salah-salah bisa kena lilit atau kena patuk. Duh, jangan sampai deh. Tapi untungnya Rizal dan Tasya didampingi tim damkar yang profesional. Dan kegiatan ini semua hanya simulasi ya. Pak, aku mau nanya, ini kalau udah ketangkap gini berarti ini kita lepasin kemana? Atau kita pelihara? Kalau untuk di kita biasanya diantar ke BKSDA. Nah, buat para warga, sebaiknya kalau ada ular di rumah, jangan coba-coba evakuasi sendiri ya. Karena bisa fatal kalau salah-salah. Dan ternyata menjadi petugas pemadam kebakaran itu adalah tanggung jawab yang besar banget. Betul. Butuh kedisiplinan, Betul. butuh tanggung jawab, dan terpenting rasa empati terhadap warga sekitar ataupun binatang buas ataupun liar. Dan satu lagi, apapun yang kita kerjakan, apapun yang sedang kita lakukan harus tetap menjaga safety. Exactly. Jangan lupa saksikan ujung-ujungnya damkar setiap Senin, Selasa, Rabu jam 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Trans 7.